Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintahan desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap yang untuk mengantisipasi atau untuk menindaklanjuti daripada apa yang diajukan warga Grumbul Karangjati, Desa Karangpakis itu seperti apa Pak? Langkah paling dekat itu Langkah paling dekat yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan permohonan warga Grumbul Karangjati tersebut, karena kami melangkah yang nantinya tidak menginginkan sesuatu yang mungkin kurang bisa diterima oleh kedua belah pihak, maka kami butuh memvalidkan terlebih dahulu dengan adanya data-data yang sekarang sudah masuk ke pemerintah desa. Kedua kalinya juga akan menempuh langkah yang kedua kali melalui kita akan mengadakan pertemuan bersama antara ketua lingkungan dalam wilayah setempat maupun BPD di wilayah setempat untuk diajak konsultasi bersama dengan adanya permohonan dari warga masyarakat Grumbul Karangjati. Seperti itu. Ya. Mungkin itu aja. Dengan siapa ya Pak ya? Pak Saimin. Pak Saimin, warga Karangjati, RT 3 RW 5. Desa Karangpakis. Ini kehadiran di kantor pemerintahan Desa Karangpakis bersama rekan-rekan ini tujuan utama gimana ya Mas ya? Jadi tujuannya ya Mas ya, satu, saya sebagai warga Karangjati, Dusun Karangjati itu satu mewakili sebagian besar Dusun Karangjati yang dalam rangka kedatangan ke kepala desa ini ke kantor desa, satu untuk mengaspirasikan suara warga Karangjati, yaitu karena bermasalahan dengan Kadus Karangjati yang sekarang ini masih menjabat, yaitu Kadus Iksanuddin, yang ini berkaitan masalah ketidaksukaan warga Karangjati yang sebagian besar itu sebagian tidak suka dengan kinerjanya Kadus Iksanuddin. Nah, kedatangan kami bersama teman-teman ini mewakili untuk istilahnya melengsarkan atau bahasa masih tidak percaya ya Pak ya? Yang jelas satu sudah tidak percaya lagi kepada kinerja Kadus Iksanuddin. Jadi dari kami bersama teman-teman itu mengajukan permohonan terutama kepada kepala dusun untuk segera memperhentikan Kadus Iksanuddin. Kepala desa ya yang untuk ngomongnya? Ya, saya mengajukan permohonan kepada kepala desa selaku ketua di pemerintahan desa. Langkah-langkah yang sudah ditempuh ini untuk pengajuan ini seperti apa Mas? Dengan cara memberikan surat atau? Yaitu jadi salah satunya itu kan permasalahan yang berkaitan dengan Kadus Iksanuddin yang berkaitan di desa Karangpakis, terutama Dusun Karangjati. Itu banyak masalah yang intinya itu bermasalah. Dan ada berkas-berkas yang diserahkan ya? Sudah. Jadi dari kita membawa berkas-berkas yang isinya itu permasalahan desa, permasalahan Kadus Iksanuddin itu, terus juga dilampiri tanda tangan sebagian warga yang mensetujui turunnya Kadus Iksanuddin itu. Ada jangka waktu tertentu untuk agar tindak lanjut dari apa yang Anda harapkan itu ke? Dari tadi pembahasan dengan kepala desa itu sudah disetujui dalam jangka waktu 5 hari kerja ada istilahnya mediasi dengan kepala desa yang intinya ya mungkin dari harapan dari kami itu ada keputusan dari kepala desa. Ya terima kasih Pak atas informasinya. Upayakan secara hukum ini yang pertama kita tempuh adalah hukum secara administrasinya ya. Nah, kemarin di bulan Februari kita sudah mengajukan permohonan pembatalan sertifikat nomor 898 atas nama Iksanuddin dan Sahudin kepada BPN Kabupaten Cilacap.
Sudah kita tunggu sampai dengan 10 hari kerja sesuai dengan amanah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan ternyata tidak ada tanggapan atau belum ada tanggapan dari BPN Kabupaten Cilacap, sehingga kita mengajukan banding administrasi. Hal itu yang diperintahkan oleh undang-undang untuk sebelum melakukan langkah hukum kita melakukan upaya banding administrasi terlebih dahulu. Dan banding administrasi tersebut sudah kita layangkan kemarin hari Jumat kemarin, tanggal Jumat yang lalu itu, lupa saya tanggalnya, di kantor BPN wilayah Jawa Tengah di Semarang. Hal itu sudah kita layangkan, dan kemarin setelah kita layangkan itu ternyata kita mendapat undangan dari BPN Kabupaten Cilacap terkait masalah klarifikasi, dan kita menyambut baik upaya-upaya dari BPN Kabupaten Cilacap, karena pada dasarnya kita ingin menyelesaikan perkara ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan jalur yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, karena kita sebagai umat Muslim juga sebagai ulil amri, kita menuruti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, dan pemerintah dalam hal ini membuat undang-undang untuk mengatur bagaimana kita menyelesaikan sebuah sengketa. Nah, tentunya penyelesaian ini kita harapkan penyelesaian yang benar-benar selesai tanpa menyakiti pihak lain. Nah, pada BPN yang kita surati itu bukan berarti kita tidak suka dengan BPN, tetapi itu adalah sebagai upaya, dan kita ingatkan ada kekeliruan menurut kita, dan kita membuka diri kepada pihak manapun untuk membuktikan kekeliruan yang kita duga ini. Nah, kita tidak menutup-nutupi, ayo kita sama-sama duduk bersama, apakah dalil-dalil yang saya sampaikan itu benar atau tidak, apakah beralasan hukum atau tidak, kita siap membuktikannya. BPN meminta agar kita mengajukan permohonan ukur ulang. Ya, saya sepakat untuk itu, tetapi perlu diingat bahwa kesepakatan saya terkait ukur ulang itu untuk 2 bidang tanah. Yang pertama, tanah wakaf yang telah terbit sertifikat, dan yang kedua terkait tanahnya Bapak Ahmad Sadali yang berada di sebelah selatan tanah wakaf dan di sebelah timur tanah wakaf. Itu sesuai dengan sertifikat wakaf yang telah terbit dari tahun 2001. Itu 2 bidang tadi yang akan kami usulkan untuk diukur ulang. Apakah nanti segala sesuatu yang tersebut di sertifikat 898 miliknya Pak Ihsanuddin dan Sahbudin itu menabrak dari 2 lokasi yang kita ajukan ukur ulang atau tidak? Ya, besok kita bersama-sama turun ke lapangan untuk mengajukan ukur ulang. Dan saya sangat menyambut baik usulan dari BPN terkait ukur ulang. Kenapa? Karena patut diduga pada saat proses penerbitan sertifikat melalui program PTSL ini tidak melalui pengukuran, di lapangan. Kenapa saya memiliki keyakinan demikian? Karena kalau seandainya BPN melakukan pengukuran, saya sanksi BPN akan menerbitkan sertifikat tersebut. Kenapa? Karena di faktanya ini menabrak bangunan masjid. Dan kalau seandainya hal ini tercium dari awal, tentunya tidak akan serta-merta muncul sertifikat sehingga ada tumpang tindih sertifikat seperti ini. Dan juga kita dari pihak keluarga Ahmad Sadali rupanya juga pernah mengajukan program PTSL, tetapi kok ada semacam keberatan dari pihak-pihak terkait ketika keluarga Ahmad Sadali akan mengajukan program PTSL atas tanah-tanah milik almarhum ayah mereka, gitu. Ya, dari pihak kami setelah undangan klarifikasi pertama dari BPN, kami berupaya ke desa untuk mencari tahu asal-usul bagaimana sertifikat tersebut bisa terbit. Nah, tetapi desa sendiri mengatakan seolah seperti tidak tahu, walaupun cukup janggal ya keterangan tersebut, karena bagaimanapun program PTSL itu adalah melibatkan desa, dan pasti adalah surat menyurat yang diketahui oleh Pak Lurah sebagai kepala desa. Dan hal itu sejauh mana
kita belum bisa buktikan sekarang. Cuma yang jelas kalau menurut hemat kami, hal itu harusnya desa mengetahui, sehingga sudah sepatutnya juga pihak pemerintah desa ikut andil dalam penyelesaian perkara tanah wakaf dan tanah keluarga Ahmad Sadali yang terjadi di Desa Karangpakis, Cilacap ini. Siap. Satu pertanyaan lagi, Bang. Ya. Sertifikat punya Pak Ihsan dengan tanah wakaf tumpang tindihnya itu di mana ya, Bang? Ya, kalau sertifikat wakaf itu sudah tergambar jelas di sertifikatnya, dan kemudian keberadaan dari sertifikat 898 miliknya Pak Ihsan dan Sahudin itu menabrak dua kepentingan. Yang sisi sebelah barat itu menabrak bangunan masjid, sebagian bangunan masjid, tetapi yang kepentingan lain lagi di sisi sebelah timur dan paling selatan ya tentunya ya, sebelah timur itu menabrak kepentingan Pak ahli waris Pak Ahmad Sadali yang penggunaannya sebenarnya itu adalah halaman masjid tapi digunakan untuk menjadi rumahnya Pak Ihsanuddin. Kalau yang di sisi masjidnya itu menabrak bangunan sampai ke tengah masjid, dan di sisi selatan itu menabrak dari tanahnya Pak Ahmad Sadali. Nanti kita bisa lihat lokasi, kebetulan kita sekarang berada di lokasi Masjid Ar-Rahmat, mana-mana yang menabrak dan mana-mana kemarin yang diupayakan ada pembongkaran, nanti kita bisa lihat bersama-sama. Menurut informasi yang didapat ini sangat berpengaruh kepada santri-santrinya ya? Iya, kalau dari pengasuh santri yang ada di Masjid Ar-Rahmat yang menyampaikan jelas sangat berpengaruh. Terutama satu, kegiatan belajar mengajar. Kedua, omongannya, karena ada selentingan di luar bahwa yang mengaji di sini tidak berkah karena lahannya bermasalah, dan hal itu sangat menanamkan sesuatu yang tidak baik kepada santri. Nah, jadi kita tempuh upaya hukum ini sebagai pembuktian bahwa kita di sini almarhum Pak Ahmad Sadali dan wakaf Masjid Ar-Rahmat ini adalah pihak yang benar dan tidak memakan hak orang lain. Gitu. Harapan kepada pihak yang paling berwenang dalam hal ini, BPN Cilacap yang telah menerbitkan sertifikat tumpang tindih itu, Pak. Ya, harapan kami BPN bertindak seadil-adilnya, searif-arifnya, berlandaskan aturan dan fakta yang ada. Kalau BPN setelah bertindak seperti itu ternyata keputusannya membela kami, ya itu memang faktanya. Karena faktanya klien kami dalam hal ini keluarga Pak Ahmad Sadali adalah pemilik dari tanah di luar tanah wakaf dan juga untuk wakaf sebagai nadirnya. Jadi harapan kita BPN bisa bertindak seprofesional mungkin, melayani sebaik mungkin dengan dasar-dasar yang ada pada desa maupun putusan pengadilan yang tempo hari digebar-geborkan sebagai dasar mereka. Tolong dipelajari lagi itu putusan, tolong dipelajari lagi dokumen-dokumen yang ada di desa supaya BPN bisa bertindak sebaik-baiknya. DJ